Anda ketinggalan ujian, saya nggak akan kasih pengulangan ya. Nggak ada pengulangan untuk ujian ini, sehingga Anda harus ikut ujian. Ya. Oke, mungkin kesempatan pertama saya ajukan pada mahasiswa 08 dan 04. Silakan jika masih ada materi yang belum jelas dari materi-materi sebelumnya. Apa yang mau ditanyakan? Apakah ada? Sejauh ini nggak ada, Pak. Wis, mantap. Tapi nggak tahu pas saya, Pak. Mantap. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya sih Pak, yang materi use case itu Pak, saya masih agak sedikit kurang paham. Use case, maksud yang mana, yang bagian mana yang nggak paham? Yang kan di use case itu kan ada include sama exclude gitu kan Pak. Nah itu tuh dia tuh fungsinya tuh sama atau gimana, maksudnya untuk dalam sebuah skenario gitu. Kapan perlu dipakai, kapan perlu, misalkan kita bisa pakai yang include atau yang exclude itu dalam waktu kapan gitu. Include apa extend gitu ya? Iya, extend, sorry. Tadi dari 08 ya. Abu Bakar ya? Iya Pak, benar. Jadi untuk include atau extend ya. Jadi include itu adalah kita memasukkan suatu use case ke dalam use case yang lain. Sebenarnya itu. Atas dasar apa? Atas dasar keharusan. Ya. Kalau extend berarti sifatnya hanya sebagai pilihan. Ya, sama ada use case sendiri. Jadi contoh ya. Ini kan sebenarnya dia use case. Ya. Ini juga use case ya, antara include sama yang di include sama di extend. Ini sama-sama use case ya. Itu kalau bedanya apa? Use case itu apa? Kembali lagi kepada use case, berarti use case adalah suatu fungsi yang ada di dalam suatu sistem. Itu use case. Otomatis kalau pengertian kita dalam satu sistem kan banyak kegunaan, berarti banyak use case. Gitu ya. Jadi apakah use case ini berdiri sendiri? Ya, ini berdiri sendiri ya. Mereka berdiri masing-masing punya berdiri sendiri. Lalu kenapa bisa ditambah, bisa diopsi, bisa dipilih? Contoh ketika kita misalkan saya kemarin cerita beli tiket kereta untuk ke Jogja misalkan. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang satu wajib, satu enggak. Yang wajib adalah kita harus membayar. Berarti use case itu use case membuat pembayaran kan. Itu yang wajib. Berarti use case itu harus di-include ya ketika kita menggunakan use case membeli tiket. Jadi ketika kita melihat apa namanya rute kereta ya, melihat tarif dan seterusnya, dia nggak kepakai kan use case itu. Tapi use case membayar tiket itu akan dipakai ketika kita membeli tiket. Dengan kata lain, use case membayar tiket itu adalah use case yang harus disertakan ketika kita membeli tiket. Sampai di sini paham nggak? Abu Bakar. Lumayan Pak, lumayan paham sekarang. Ya, jadi kalau saya beli tiket kan berarti saya harus membayar. Dalam sistem tadi saya bisa melihat rute, saya bisa memilih keretanya, melihat tarifnya gitu ya, dan seterusnya, lalu saya pilih ya, memilih tempat duduk dan seterusnya. Kemudian juga saya bisa memilih menu makanan dan minuman dalam perjalanan. Kata bisa itu berarti dia sebuah opsi, sebuah pilihan. Ya. Sehingga kita bisa bedakan sifatnya. Kalau include maka use case tersebut ya harus dijalankan ketika kita menjalankan use case lain. Tapi kalau extend ya maka use case tadi
use case yang membeli makanan minuman selama perjalanan itu bisa dijalankan atau bisa tidak ketika kita membeli tiket. Gitu ya. Tapi memang dikasih pilihan. Ya. Ini contohnya di sini untuk yang extend kerangkanya saya kasih zonanya itu. Yang include zonanya adalah ini ya. Jadi use case yang harus dilakukan dengan use case lain itu ada relasi include. Tapi kalau use case yang tidak ada kewajiban untuk dilakukan, maka relasinya adalah extend. Bisa dipahami, Abu Bakar? Bisa Pak, terima kasih. Ya, makasih. Silakan kalau teman-teman yang lain mau bertanya. Apa aja silakan. Asal jangan yang menyimpang dari materi ya. Silakan. Paling ini sih Pak, saya mau nanya. Ya, Gibran. Untuk yang implementasi penggunaan swing Pak. Swing kenapa? Maksudnya itu tuh memang contohnya itu seperti yang Bapak kasih sebelum-sebelumnya, apa emang ada sebenarnya tuh ada cara lainnya gitu Pak? Saya kan kalau kita mau bikin swing kan itu tuh lumayan banyak ya Pak, apalagi kalau misalnya nanti ujiannya keluarnya memang ada yang swing gitu. Oke. Kalau ya sebenarnya kalau untuk kotak dialog itu standarnya seperti yang itu ya. Nah, contohnya mana tuh? Saya juga lupa contohnya mana ya. Materinya di pasal apa tuh kita? Masih ingat nggak? Ada Pak. Yang waktu itu tuh yang masalah time, waktu, jam. Oh, waktu ya. Time sebentar. Materi-materi yang lama kayaknya ya. Iya. Ya, silakan Iya. yang mana? Saya belum paham aja Pak untuk konstruksi penggunaan si swingnya itu loh Pak. Jadi si swing itu kan sebenarnya kan kita mau dia cuma penampung aja ya. Kalau kasus ini dia menampung data. Ada dua, satu untuk data inputan sama satu untuk data output. Ya. Nah, di sini data inputannya di mana? Data inputannya adalah ketika kita input data. Ya. Ketika input data. Nah, itu masuk data inputan. Di program ini yang time ini nggak ada inputan. Ya, dia hanya kita gunakan kontainer ini untuk menampung si output. Ya. Gimana nampungnya? Ya, jadi kita mau pakai suatu metode yang nanti akan digunakan untuk mencetak. Ya. Yaitu nama metodenya adalah ini agak kelihatan ya. Nah, nih. Nama metode adalah show message dialog. Dia ada beberapa macam ya, nanti cari di materi saya itu ada beberapa macam. Ada yang information message, ada yang apa segala macam. Nah, kita mau pakai yang tipenya adalah information message. Ya, nanti dia hanya ada ini judul pasti ada. Terus ada lambang ini, sama ada ini. Cuma nampilkan pesan aja. Jadi kita mau pakai untuk itu aja. Dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini kita pakai untuk itu. Nah, cara gimana? Saya harus punya variabel dulu untuk nampung output. Ya.
Ya, kemudian kalau di sini kan stepnya adalah kita membentuk objek dulu. Ya. Kemudian si variabel penampung output ini maka diisi dengan memanggil ini, terus ini, ya, terus ditambah lagi ini, ya, terus ditambah lagi apa? Ini, ya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga si variabel output tadi akan berisi, kalau tampilan isinya, maka dia susunannya seperti ini, pas seperti ini. Ada ganti barisnya, dan seterusnya, ada ganti barisnya ya. Jadi isi dari variabel si output. Nah, kotak yang berwarna biru, kotak dialog ini hanya menampung output saja. Jadi tampilan output seperti apa? Tampilan output seperti yang dalam kotak ini yang di border ini. Itu tampilan variabel output. Di mana kita gunakan penampung berupa information message untuk menampung si variabel output tadi untuk ditampilkan kepada pengguna. Gitu. Masih ada yang belum ngerti? Sudah cukup paham, Pak. Ya. Itu dari sudut pandang si swing ya. Nah, swing. Oke, kalau ada yang lain silakan, temennya ada yang lain mau nanya. Ada? Abstraksi, polimorfisme, inheritance, enkapsulasi. Kalau yang kemarin baru di kelas diagram baru minggu lalu ya. Use case, activity diagram, silakan. Waktunya hanya sekarang ya, saya nggak jelasin lagi minggu depan. Ya, ini soalnya kebetulan essay 3 bagian itu essay semua. Nah, ya. Nah, nanti kalau misalkan nanti saya kasih preview dulu ya. Ya, tadi filenya mana ya? Oke. Ya. Nah, ini filenya. Yang pertama, bagian pertama adalah konsep PBO. Anda harus bisa menjelaskan abstraksi, polimorfisme, konsep pewarisan, dan kapsulasi. Nanti soalnya ada programnya, contoh program. Ada bagian kelengkapnya, nanti Anda bisa lengkapin. Ya, ada perintah untuk melengkapinya. Ada perintah di mana Anda harus menjelaskan tentang konsep abstraksi, polimorf, pewarisan, dan enkapsulasi. Ya, itu bagian pertama. Bagian kedua, menyangkut tentang skenario ya, domain modeling. Kita ketahui bahwa kita butuh skenario. Ya, ini berkaitan dengan use case sama activity. Nah, kalau sudah kita tahu skenario-nya, aktornya siapa, use case-nya apa, relasinya harus diketahui apa. Tadi apakah ada include atau extend dan seterusnya. Kalau nggak ada, jangan dipaksain. Diagram use case seperti apa, dan diagram activity, atau menggambarkan aktivitas tentang setiap use case. Jadi kalau dalam use case diagram ada 10 use case, maka activity diagramnya ada 10. Karena satunya itu menggambarkan satu use case. Nah, bagian ketiga adalah domain modeling, bagian kedua yaitu identifikasi objek, kata benda, lalu kemudian interaksi seperti apa, masing-masing objek punya tanggung jawab enggak, bagaimana itu menggambarkan kolaborasi menggunakan kartu CRC. Itu bagian ketiga. Jadi kali ini tidak ada pilihan ganda ya untuk mites. Pilihan gandanya nanti disimpan untuk UAS. Jadi Anda nanti ujiannya menggunakan essay. Semua kelas sama soalnya. Dan ujiannya luring di lokasi. Ada pengawas. Ya, dengan demikian memang ya Anda harus lebih mempersiapkan diri lagi untuk ujiannya. Ya. Sekarang Anda mau bertanya, ya silakan, kesempatannya sekarang.
sayang ya kalau nggak nanya. Misalkan kalian nggak tahu, nggak usah malu-malu kalau temennya ini apa-apa. Oke? Ada yang nggak pernah ikut kuis? Ikut semua ya? Pak. Ya, oke. Aman berarti. Pak. Dengan siapa? Ya, kenapa Sadil? PPT yang kemarin belum dikasih Pak. Iya, tenang aja. Apalagi? Ada lagi? Itu masalah PPT nanti ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi udah 2 tuh temennya udah mulai ya. Anda buat bertanya. Jangan kaget ya. Karena saya ngadain ini supaya juga Anda nanti kalau sengaja ada Zoom ini biar Anda bisa nanya tentang yang nggak jelasnya apa. Dari sekarang Anda udah tahu. Ya. Untuk bukunya sendiri, Anda jangan lupa ya, ada beberapa buku yang bisa Anda cari-cari sendiri ya. Jadi kalau saya mungkin yang kemarin ada di RPS, ada di situs RPS kan bisa download. Jadi mohon maaf saya nggak bisa kasih ke Anda ya, Anda cari sendiri aja. Ya, ini yang saya udah kasih tahu kemarin. Nah, teori-teori di buku semua. Ya nanti kalau misalkan Anda kurang jelas, merasa kurang jelas, ya Anda bisa refer ke buku ya. Nah, di sini banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi nanti contoh misalkan use case itu apa, activity itu apa, ya menggambarkan. Kalau ada gambar-gambar yang misalkan Anda agak bingung gitu ya. Nah, itu bisa dicari di buku itu. Ya. Contoh, mungkin contoh aja. Jadi saya nggak akan banyak-banyak ngambil kasus ya. Nah, ya sekarang saya share sebentar ini untuk activity. Jadi jangan salah ya kalau gambar activity diagram ada simbol-simbol yang memang agak berbeda ya. Contoh ini kasus pertama adalah ada yang disebut dengan cabang ya, ada yang disebut dengan cabang. Nah cabang itu kalau di dalam aktivitas itu diagram aktivitas atau kalau boleh kita katakan yang mirip-mirip flowchart ya, Anda diberikan keleluasaan lah. Kalau di flowchart kan gambarnya kan harus ini ya sesuai dengan kaidah gitu ya. Nah ini ada di bagian awal itu yang disebut dengan notes ya, notes catatan. 1, 2, 3 notes. Ini catatan ya, catatan dari yang desain.
Analisnya bikin catatan ini. Supaya nanti orang yang ngebaca itu dia ngerti. Ya. Ini boleh. Mana lagi catatannya ini? Simbolnya Anda harus ingat kalau membuat catatan ini. Ya. Ada kayak kertas dilipat di ujungnya, nah, itu catatan. Jadi kalau kayak misalkan kita nandain sesuatu, ya. Jadi mirip seperti yang pikiran kita tekuk kertas itu berarti tanda. Kemudian selalu diawali dengan tanda ini, akhir dengan tanda ini. Oke. Nah untuk nextnya di diagram aktivitas adalah kita harus memahami proses apa saja yang terjadi. Ya, ini 1, 2, 3, 4, lalu ada percabangan di sini. Di bawah ada percabangan. Sorry. Ini percabangan di sini. Ya, dia punya 2 output ya. Inputnya 1, 2 output. Kemudian karena ini percabangan, maka alurnya harus pilih salah satu, bukan dua-duanya. Ya, sama seperti flowchart sama. Ya, jadi ini kemungkinan pertama adalah dari cabang adalah dia ke kiri. Ini kemungkinan 1 ya. Ya, dia kemungkinan P1 ya, probabilitas 1. Ini P2-nya ke kanan ya. Jadi ada 2 P di sini, ada 2 kemungkinan. Kalau enggak dia ke kiri sini atau dia ke kanan ya. Sama. Nanti kalau ada gabung jalurnya, maka dia gabung jalurnya pakai ini. Dikasih catatan. Kalau di sini decision, kalau di bawah ada catatan merge. Ya. Tapi biasanya orang udah tahu ya, mana yang merge. Maka harus bisa membedakan mana yang merge, mana yang decision. Ya, kenapa? Karena dia itu outputnya itu cuma 1 yang nanti dijalanin. Ya. Terus kemudian catatan bahwa ini adalah final node-nya. Nah, ini untuk sisi dari diagram aktivitas untuk satu use case. Jadi untuk satu use case. Bagaimana dengan use case yang memerlukan interaksi? Ya, dalam proses kan ada interaksi, misalkan user dengan sistem. Nah, berarti Anda harus menggambarkan dalam bentuk kolom-kolom ya, atau disebut dengan streamline. Ya. Atau disebut dengan partisi. Nah, ini sini. Di streamline ini, ya, di sini Anda lihat ada 3 entitas di sini. First level support, advanced support, sama product engineering. Jadi mereka ada interaksi dengan mereka. Ya. So this is one. Ya, this is second column, this is the third column. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari atas tentunya. Mulai dari sini ya. This is start. Terus kemudian di situ ada proses log complaint. Pada waktu log complaint itu ada cabang. Kemungkinan pertama dia akan masuk ke sini. Ya, sampai sini. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia masuk ke kolom yang kedua. Ya, investigate problem. Oke, ada cabang lagi di sini. Ternyata ada cabang lagi. Kemungkinan pertama dia akan ke sini. Ya. Oke. Kemungkinan ketiga adalah kemungkinan setelahnya berarti dia akan ke kanan. Sini. Ya, di sini ada cabang lagi. Dengan kemungkinan pertama dia ke bawah. Ya. Kemungkinan yang berikutnya dia akan ke kanan. Sini. Sini. Terus apa yang dilakukan di situ? Dia gabung. Gabung pertama di sini. Ya. Ini gabung kedua. Ya, terus gabung ketiga. Prosesnya tetap sama menuju ke bawah. Ya. Jadi ini adalah variasi dari activity diagram kalau misalkan terdapat interaksi. Ya. Jadi ini harus ngebacanya, ya, harus
benar ngebacanya ya. Nanti kalau mau buat juga, kalau misalkan mungkin seperti ini, ya dibuat seperti ini. Tapi kalau Anda lihat itu sederhana aja, nggak usah diubah, ya nggak apa-apa. Oke, itu tadi tentang swim lane ya. Sebentar. Paralel. Cari satu lagi, saya mau Anda juga membedakan ya. Nah ini, oke. Ini varian yang simbol yang lain ya dari ini adalah kegiatan yang disebut dengan kegiatan paralel. Nah, yang mana paralel? Ini, kotak ini. Nah, ini paralel. Jadi paralel itu maksudnya bukan pilihan. Jadi dia berjalan bersamaan. Ya. Anda lihat berarti prosesnya ada dua yang berjalan bersamaan. Ya. Dua proses, yaitu proses pertama prepare cache dan proses kedua adalah prepare motherboard. Itu dalam satu rangkaian waktu yang sama, dalam T waktu yang sama. Makanya disebut sebagai paralel. Simbolnya adalah garis vertikal tebal. Ya. Simbolnya adalah garis vertikal tebal ini menandakan bahwa ketika mereka semua sudah selesai, maka baru berjalan ke sebelah kanan. Ya. Baru berlanjut ke yang lain. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang activity diagram? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Saya mengharapkan Anda kalau nggak nanya berarti Anda memang benar ngerti dan ujiannya harus bagus ya. Ya, silakan jika Anda ingin bertanya, jangan malu-malu ya. Di sini kan semua termasuk saya juga masih belajar. Silakan jika ingin bertanya. Dari 2I04 mungkin? Siapa yang ingin tanya? Oke. Ada? 2IA08? Nggak ada, oke. Berarti asumsi saya Anda udah siap untuk ujian. Apapun hasilnya, ya, konsekuensinya kalau Anda nggak tanya, ya berarti Anda dengan apa yang Anda tahu saat ini gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan Anda siap, ya, hafal semua, ngerti, ya. Bukan hanya hafal yang ngerti ya. Kalau nggak ngerti pasti nggak bisa ngerjain. Tapi juga kalau ngerti nggak bisa ngapal, susah juga. Jadi harus mengerti dan harus hafal. Ya, soal esai 3 bagian. Ya, kerjakan yang Anda pikir, Anda rasakan lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, 3 soal wajib dikerjakan semua. Ya, kali ini tidak ada temannya yang bisa Anda ajak ngobrol ya karena ada pengawas. Jadi saya doakan Anda ujiannya baik dan lancar, Anda sehat ya. Dan tentu saja Anda bisa menghafal dan mengerjakan dengan sempurna. Jadi jangan lupa nanti minta kertas jawaban esai sama pengawas. Ya. Jangan dijawab di kertas soal ya. Jawablah di lembar jawaban esai. Oke?
Terima kasih untuk yang bahan materinya ya. Mungkin saya langsung kirim di chat ya, biar cepat. Yang mana aja ya? Ini sama. Ya, oke. Ya, silakan. Anda bisa mengambilnya di kolom chat, itu materi yang belum saya kasih ya. Nanti kalau ada materi yang belum saya kasih, bilang saya. Saya akan kirim. Ya, silakan diambil sambil saya panggil nama Anda yang hadir hari ini. Untuk kelas 208, Abdurrahman. Ada? Abdurrahman ada? Abu Bakar tadi sudah? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Akbar ada? Hadir, Pak.